Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram, NIM E2019-2181. Saya di sini akan menganalisis 3 video yang diberikan oleh Bapak dosen Abdul Wadud Nafis sebagai tugas UTS, yaitu saya akan menganalisis tentang pengangguran dan kebijakan moneter serta uang dan fungsinya. Dan pertama saya akan menganalisis tentang pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Jadi, pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja usianya itu dari 15 tahun sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan ataupun belum mendapatkan pekerjaan. Jadi, orang yang umurnya sudah 15 tahun ini sudah termasuk dalam angkatan kerja. Seperti anak-anak ya, bukan remaja yang sudah lulus SMP atau MTS, itu sudah umurnya 15 tahun, jadi sudah matang untuk mencari pekerjaan. Tetapi karena belum mendapatkan pekerjaan, itu disebut pengangguran. Dan di sini ada macam-macam pengangguran. Yang pertama di sini pengangguran terbuka. Apa sih pengangguran terbuka? Pengangguran terbuka di sini adalah orang yang tidak bekerja. Orangnya itu santai, padahal banyak peluang di luar sana. Tetapi orangnya di sini tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Maunya itu cuma santai. Dan nomor 2 di sini pengangguran tersembunyi. Seumpamanya ya jam kerjanya itu 10 jam. Jadi cuma bekerja 5 jam. Jadi 5 jamnya di sini disebut pengangguran tersembunyi. Tidak menganggur, tapi yang 5 jamnya di sini disebut menganggur. Dan nomor 3 di sini pengangguran musiman. Contohnya seperti petani. Seperti kita ketahui sendiri, petani kan saat musim padi panen padi, saat musim tembakau ya panen tembakau. Jadi petani di sini ketika tidak ada musim padi, petani mengalami menganggur. Jadi di sini petani di sini disebut pengangguran musiman. Dan nomor 3 di sini pengangguran setengah. Kerja itu semua dalam 1 minggu cuma kerja 3 hari. Ya contohnya seperti guru itu. Dan saya akan berpindah ke materi yang lain, yaitu tentang kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Kita sering mendengar kebijakan moneter, tetapi kita tidak mengetahui apa arti dari kebijakan moneter itu sendiri. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan yang dibuat untuk mengukur serta tingkat pertumbuhan pasokan uang di dalam perekonomian masyarakat. Jadi di sini pemerintah membuat kebijakan seumpama dalam suatu negara pasokan uang itu berlebihan, pemerintah akan mengatur bagaimana uang di sini tidak berlebihan di masyarakat. Jika uang berlebihan, maka di suatu negara itu akan mengalami inflasi. Dan di sini ada beberapa kebijakan moneter, yaitu yang pertama di sini kebijakan ekspansif dan 2 di sini kebijakan kontraktif. Kebijakan ekspansif di sini kebijakan moneter, yaitu untuk meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Tujuannya di sini untuk mengatasi pengangguran dan daya beli masyarakat. Dan nomor 2 di sini kebijakan moneter kontraktif, yaitu kebijakan untuk mengurangi jumlah uang seumpama di suatu negara mengalami inflasi. Jadi pemerintah di sini mengatur bagaimana keuangan yang ada di negara tersebut berkurang, bisa dikurangi. Dan saya akan beranjak ke materi yang berikutnya, yaitu tentang uang dan fungsinya. Uang
kita harus mengetahui di sini definisi uang. Uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan ekonomi. Jadi di sini uang adalah alat untuk sebagai alat tukar dan diterima oleh masyarakat. Jadi pada zaman dahulu ya, masyarakat di sini menggunakan perak, emas dan lain-lain. Tetapi di sini karena emas dan perak di sini cukup langka, maka masyarakat mulai berinisiatif untuk membuat cara-cara baru bagaimana kita mengelola emas di sini dan perak di sini agar menjadi sumber daya lain. Jadi emas di sini kita ditaruh, lalu masyarakat membuat uang kertas yang kita kenal pada saat ini, uang kertas ataupun koin. Dan di sini ada dua jenis uang. Yang pertama di sini uang kartal dan berdua di sini uang giral. Apa sih uang kartal? Uang kartal itu uang yang seperti uang kertas yang kita pakai saat ini. Dan uang giral di sini contohnya seperti di bank itu di penyimpanan. Dan fungsi asli uang. Yang pertama di sini sebagai alat tukar dan nomor dua di sini sebagai satuan hitung untuk menghitung kekayaan. Dan nomor tiga uang sebagai alat penyimpan nilai dan seumpama kita menjual tanah, kita setelah kita hitung nilainya itu 100 juta, jadi nilainya 100 juta. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.